Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Dwisari. Saya guru matematika di SMP Insan Rabani, Tangerang Selatan, Banten. Video praktek terbaik yang saya lakukan berjudul Etnomatika, berlatih menyusun persamaan kuadrat dari kurva peninggalan bersejarah Indonesia dengan aplikasi GeoGebra. Pandemi COVID yang melanda dunia sejak tahun 2019 hingga kini memberikan dampak yang sangat besar di berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia, pengumuman kasus pertama COVID-19 adalah di bulan Maret 2020. Sejak saat itulah sekolah meniadakan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dari rumah. Bentuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang banyak digunakan adalah pembelajaran daring atau online yang dilaksanakan melalui jaringan internet. Berbagai aplikasi meeting conference dan LMS digunakan untuk menjembatani jarak yang tercipta antara pendidik dan peserta didik. No, the total of the fuel are 120 liters. Bukan 0,5 Miss. Yeah, okay then. Okay, I will erase then. 60 Miss. 60, okay. The last one? Kurang lebih 2 tahun dunia pendidikan mengadakan pembelajaran secara daring. Matematika sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan di sekolah memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan PJJ. Paradigma matematika sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan ditambah lagi dengan adanya pembelajaran jarak jauh membuat guru matematika perlu memodifikasi penyelenggaraan pembelajaran matematika agar siswa tetap bersemangat belajar matematika. Di masa awal PJJ, di mana kita masih beradaptasi dengan rintangan jarak dan penyesuaian pembelajaran melalui internet, penyelenggaraan pembelajaran matematika yang saya lakukan masih menggunakan metode konvensional, di mana saya mengirimkan materi melalui Google Classroom, kemudian saya menjelaskan melalui aplikasi Zoom dan memberikan asesmen kepada siswa. Rintangan jarak dan perjumpaan yang hanya melalui dunia maya membuat saya merasa kurang optimal memberikan penjelasan kepada siswa. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa ada hikmah di balik pandemi ini, yakni siswa bisa berselancar di dunia maya dengan lebih luas dan tak terbatas, sehingga saya mulai mengubah arah pandang saya. Saya mulai beradaptasi bahwa siswa bisa mempelajari matematika lebih luas lagi. Yang perlu saya lakukan menyediakan skenario pembelajaran matematika yang menarik, di mana siswa bisa mencari tahu melalui perambah mesin pencari seperti Google dan lain-lain. Kemudian kita mendiskusikan hasilnya. Namun tentu saja pembelajaran yang baik memerlukan tatap muka antara guru dan siswa. Awal Juli 2020, sekolah dengan zona hijau akhirnya dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, dan sekolah SMP Insan Rabani menggunakan metode pembelajaran hybrid learning selama masa PTMT. Metode pembelajaran hybrid learning di sekolah kami berlangsung seperti berikut ini. Dengan adanya PTMT ini, pembelajaran matematika menjadi lebih menarik dan bermakna. Saya mencoba ide mengkolaborasikan matematika dan budaya dalam bentuk etnomatika menjadi suatu pembelajaran di masa PTMT yang menarik bagi siswa dalam mempelajari matematika sekaligus mengenalkan budaya Indonesia kepada mereka. Materi yang dipelajari pada video praktek terbaik ini adalah persamaan kuadrat untuk siswa kelas 9 dengan kompetensi dasar menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel persamaan dan grafik. Dengan indikator pencapaian, siswa dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat dan menyusun persamaan fungsi kuadrat berdasarkan gambar peninggalan bersejarah Indonesia.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki banyak bangunan peninggalan sejarah yang unik dan bisa dikaitkan dengan matematika. Misalnya saja bila kita mengamati bangunan peninggalan bersejarah dengan bentuk parabola, kita bisa mengaplikasikan grafik fungsi kuadrat pada bangunan tersebut. Tahapan pelaksanaan pembelajaran ini berlangsung seperti pada video berikut ini. Baik teman-teman, Miss Tony akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan bangunan peninggalan bersejarah Indonesia yang telah kalian pilih ke dalam aplikasi GeoGebra. Untuk selanjutnya kita akan analisis atau kita akan susun persamaan fungsi kuadratnya. Bagaimana caranya? Kemarin kan kalian sudah browsing tuh, kalian sudah searching peninggalan bersejarah Indonesia yang berbentuk parabola, kemudian kalian pilih yang paling menarik buat kalian, kemudian kalian simpan. Setelah kalian simpan, kalian buka aplikasi GeoGebra-nya, kemudian kalian masukkan gambar peninggalan bersejarah Indonesia yang telah kalian pilih ke dalam aplikasi GeoGebra. Misalnya Miss Tony mau pilih ini, Miss Tony masukkan ke dalam grafik. Itu kalian atur saturasinya atau opacity dari gambar ini sehingga grafik angka-angka pada grafiknya terlihat dan gambarnya juga masih tetap terlihat. Jadi diatur sekitar kurang dari 50% opacity-nya. Setelah itu kalian pindahkan gambarnya, kalian tentukan titik puncak dan tentukan salah satu titik yang melalui si gambar peninggalan bersejarah yang telah kalian pilih dan telah kalian masukkan ke GeoGebra ini untuk selanjutnya kalian susun menjadi persamaan fungsi kuadrat. Jadi misalnya Miss Tony pilih ini adalah sebagai titik puncaknya, kemudian Miss Tony pilih ini kebetulan pas nih di min 4,1. Nah ini sebagai garis yang melaluinya. Nanti kalian atur titiknya supaya nama dan titik koordinatnya terlihat. Setelah itu, jadi nanti gunakan titik C sebagai titik puncak dan titik D sebagai titik yang melaluinya untuk menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setelah siswa berhasil menyisipkan gambar bangunan bersejarah dan membuat grafik fungsi kuadrat pada aplikasi GeoGebra, kemudian siswa mempresentasikan posisi grafik fungsi kuadrat dengan bangunan bersejarah tersebut. Produk akhir dilengkapi dengan informasi mendetail mengenai bangunan bersejarah Indonesia yang mereka pilih. Dengan adanya PTMT, guru dapat mengkonfirmasi langsung ke siswa mengenai hal-hal yang belum dipahami dan memberikan langkah-langkah langsung pengaplikasian gambar peninggalan bersejarah ke aplikasi GeoGebra. Pembelajaran dengan pendekatan etnomatika di masa PTMT tepat dilaksanakan karena siswa bisa berkomunikasi dan berdiskusi langsung dengan guru, dan siswa juga bisa mengeksplorasi penggunaan teknologi secara maksimal. Berikut kesan siswa setelah pembelajaran matematika dengan pendekatan etnomatika dan beberapa hasil karya siswa. Teman-teman, bagaimana kesan kalian setelah kalian mengerjakan proyek matematika yang etnomatika? Apa kesannya? Cukup menantang. Jadi bisa bisa mempelajari hal baru, terus melatih pola pikir kalian. Dari hasil video praktek ini menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas sebaiknya diselenggarakan dengan menciptakan metode pembelajaran yang inovatif yang bisa memberikan hak yang sama antara siswa yang datang ke sekolah maupun siswa yang masih tetap belajar di rumah. Semoga video praktek terbaik yang saya lakukan bisa diimplementasikan tidak hanya di pelajaran matematika namun juga di pelajaran yang lain. Demikian pemaparan saya mengenai video praktek terbaik yang saya lakukan. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengutip kata-kata Ellen Key, pendidikan bisa memberi Anda keahlian, tetapi pendidikan budaya mampu memberi martabat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.